Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul A Quiet Place Die One yang sudah tayang pada tanggal 26 Juni 2024. A Quiet Place Die One merupakan sequel film A Quiet Place Part 2. Merupakan sebuah film horor pasca-apokaliptik. Pasca-apokaliptik merupakan genre fiksi yang muncul dari gagasan tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari jika suatu saat akan runtuh. Karena film ini merupakan film yang akan menampilkan banyak sekali alien yang gak dijelasi datangnya dari mana. Yang jelas, semua alien itu berasal dari atas langit atau luar angkasa. Film yang disutradari oleh Michael Sandrock, diproduksi oleh Michael Bay, dan diproduksi oleh Paramount Pictures, diperankan oleh aktor dan aktris ternama Amerika Serikat seperti Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, dan berbagai aktor dan aktris lainnya. A Quiet Place Die One, kisah humani di balik invasi alien. Dalam beberapa tahun terakhir, series A Quiet Place telah menetapkan standar baru dalam dunia film horor Hollywood lewat konsep segar tentang bertahan hidup tanpa suara. Kedua film A Quiet Place tahun 2018 dan A Quiet Place Part 2 tahun 2020 mengajak penonton mengikuti perjuangan sebuah keluarga dalam melawan ancaman alien mematikan. Setiap momen di kedua film menawarkan adegan-adegan menegangkan yang sukses membuat jantung berdegup kencang. Kini sebagai spin-off sekaligus prequel, A Quiet Place Die One 2024 dihadirkan dengan latar belakang yang berbeda, di jantung kota New York yang sibuk dan padat. Film garapan Michael Sandrock akan memperkenalkan dua karakter baru dalam film ini. Sam yang diperankan oleh Lupita Nyong'o dan Eric diperankan oleh Joseph Quinn yang harus bertahan hidup di hari pertama invasi alien. Melalui pendekatan yang lebih humanis, film ini menawarkan cerita mendalam yang mengunggah emosi. Menceritakan awal mulai invasi alien lewat latar kota New York. Kira-kira seperti itulah bunyi teks dari adegan pembukaan A Quiet Place Die One. Melalui teks tersebut, Michael Sandrock selaku sutradara dan penulis naskah seakan ingin menegaskan bahwa menampilkan kota New York yang dikenal sebagai salah satu kota terpadat dan tersibuk di dunia sebagai latar adalah keputusan yang tepat setelah kota kecil di dua film sebelumnya. Di awal film, penonton akan diperkenalkan pada Sam, seorang pasien kanker yang merasa skeptis dengan kehidupan dan sehari-harinya. Skeptis merupakan sifat meragukan sesuatu, tidak mau menerima dengan mudah apa yang terjadi, selalu meragukan sesuatu jika belum ada bukti yang benar-benar jelas terjadi. Di mana-mana Sam selalu ditemani oleh seekor kucing penolong bernama Frodo. Singkatnya, Sam adalah jembatan bagi penonton untuk menyaksikan awal mula invasi alien berpendengaran ultrasonik yang meneror dunia. Namun Sam bukanlah satu-satunya karakter yang menjadi fokus dalam A Quiet Place Die One. Di tengah perjalanan, pada saat itu Sam bertemu dengan Eric yang diperankan oleh Joseph Quinn, seorang mahasiswa hukum yang menderita gangguan kecemasan. Awalnya keduanya tampak seperti pasangan yang mustahil untuk bertahan hidup di dunia yang mengerikan tersebut. Namun siapa sangka kalau lewat Sam dan Eric, A Quiet Place Die One akan menjadi film yang sangat menegangkan dan menebarkan di setiap scene, adegan, dan jump scare yang mereka lewati. Tak hanya tentang survival, A Quiet Place Die One juga kental dengan nuansa humanis. Sejak film pertama A Quiet Place 2018 dirilis, bertahan hidup menjadi tema yang mendominasi setiap serinya. Bagaimana para karakter mempertahankan nyawa mereka dengan menghasilkan sedikit suara agar tak mengundang para alien. Di momen inilah yang paling menemarkan dan paling ditunggu-tunggu oleh penonton. Secara garis besar, A Quiet Place Die One masih mengadoptasi pola menakut-nakuti yang sama. Namun Sanorski yang sebelumnya angkat nama lewat film drama psikologis berjudul Peak tahun 2021, sutradara ini berusaha menghindari kesan monoton dengan memanfaatkan latar kota New York sebagai saranan penghantar teror.
Dari pemandangan mengerikan sewaktu meteor alien menghantam gedung pencakar langit, hingga menyeberangi rel kereta bawah tanah yang gelap dan banjir, semua itu menciptakan perpaduan beragam fobia yang aneh sekaligus mengganggu. Selain itu, perbedaan mencolok juga terlihat dari latar belakang para karakternya. Jika keluarga Abbott, protagonis di dua film sebelumnya, merepresentasikan kemauan manusia untuk bertahan hidup, maka Sam dan Eric adalah potret manusia yang pasrah dan terombang-ambing di tengah bencana. Namun mereka dengan segala daya yang tersisa tetap berusaha menemukan jalan untuk pulang dan untuk bertahan hidup. Di film A Quiet Place Die One, para pemainnya, khususnya Lupita Nyong'o, hadirkan akting yang layak untuk diacungi jempol bagi penontonnya. Karakter yang dibawakan oleh Sam dan Eric yang sangat terasa konkret dan dekat dengan dunia nyata, mengembuskan nuansa humanis yang jarang disorot dalam sajian apokaliptik. Hal ini menjadikan A Quiet Place Die One tak hanya tentang bertahan hidup semata, tetapi juga tentang betapa menjadi manusia di tengah cobaan. Pesan kemanusiaan yang ditampilkan Sarnock tersebut tak akan terwujud tanpa akting gemilang dua pemeran utamanya itu, yaitu Lupita Nyong'o dan Joseph Quinn. Joseph Quinn yang pada 2 tahun lalu mencuri perhatian sebagai Eddie Munson di Stranger Things Season 2 pada 2022, mengundang simpati lewat penggambarannya sebagai penderita anxiety disorder yang berusaha untuk bangkit. Di sisi lain, Nyong'o menampilkan akting yang layak disebut berkelas. Di tengah minimnya dialog, peraih Best Supporting Actress Oscar lewat 12 Years a Slave pada tahun 2013 itu mampu berbicara banyak. Michael Sarnocky seringkali mengambil ekspresi Nyong'o dari jarak dekat untuk menunjukkan bahwa kapasitas akting dari sang aktris sangatlah oke. Pada momen tersebut, baik lewat sorot mata, gestur, maupun mimik muka, Nyong'o berhasil menyampaikan ketakutan, keputusasaan, hingga harapan dengan sangat autentik. Hal serupa juga ditunjukkan lewat chemistry-nya dengan Joseph Quinn. Salah satu adegan dan momen terbaik yang mereka lakukan adalah ketika Sam dan Eric berpura-pura mengadakan pertunjukan sulap di sebuah kafe bekas tempat kerja mendiang ayah Sam. Diiringi sinematografi dan musik garapan Pat Scola dan Alexei Grabsas, dua senies langganan Sarnocky, momen tersebut tersaji sangat hangat, romantis, namun di satu titik juga terasa menyesakan dan menegangkan. Bagi yang sudah menonton Pix tahun 2021, karya Michael Sarnocky, tentu sadar bahwa sang sineas mampu menyulap motif utama karakter yang simpel menjadi sebuah perjalanan yang menggugah hati dan pikiran bagi penontonnya. Hal serupa juga diterapkan dalam A Quiet Place Die One. Di sini keinginan Sam untuk memakan pizza yang dulu pernah dimakannya bersama sang ayah sewaktu kecil dijadikan dorongan oleh Sarnocky untuk menyuguhkan cerita yang mendalam dan kontemplatif. Di satu sisi, A Quiet Place Die One terasa lebih subtle dalam mengaduk-aduk perasaan dibanding pendahulunya. Namun di sisi lain, penonton awam mungkin akan merasa kaget dan bosan karena mengharapkan suguhan invasi alien yang membombastis, alih-alih drama kemanusiaan yang realistis. Penulis pribadi melihat A Quiet Place Die One sebagai karya yang istimewa. Meski secara nuansa film ini tak seintens A Quiet Place 2018 dan A Quiet Place Part 2 2020. Film ini memiliki cara tersendiri dalam menggambarkan ketahanan manusia dalam menghadapi tragedi yang mematikan. A Quiet Place Die One menawarkan pendekatan yang lebih reflektif dan filosofis, mengajakkan kita untuk berhenti sejenak, mensyukurin apa yang tersisa dan menemukan kembali arti dari kemanusiaan. A Quiet Place Die One tak hanya berhasil mempertahankan ketegangan yang khas dari serinya, tetapi juga menghadirkan kedalaman emosional yang jarang terlihat dalam film-film sejenisnya.
Dengan akting yang brilian dari Lupita Nyong'o dan Joseph Quinn, serta pengarahan yang cermat dari Michael Sarnock, film ini mengajak penonton untuk merenungkan makna kemanusiaan di tengah kehancuran, layak diberikan predikat salah satu film horor terbaik tahun ini. Yang pertama adalah kenyataan bahwa John Krasinski, aktor yang terlebih terkenal atas perannya sebagai Jim dalam series The Office, ternyata tidak hanya memiliki kemampuan menyutradarai yang baik, tapi ia menghasilkan salah satu horor terepik dekade lalu. Bagian mengejutkan yang kedua adalah betapa film tersebut berhasil membuat banyak penonton untuk menahan nafas di dalam bioskop saking tegangnya. Siapa sangka ternyata penggunaan suara yang minimalis justru membuat jantung berdebar tiada karuan. Yang terakhir adalah betapa kompleksnya dunia A Quiet Place. Bahkan dari satu babak yang hadir di film pertamanya, kita menyaksikan keluarga Abbott bertahan hidup di dunia yang sudah sangat sekarat. Banyak pertanyaan yang muncul di kepala penonton. Dari mana datangnya para alien dengan pendengaran luar biasa ini? Apa yang terjadi ketika mereka pertama kali datang? Bagaimana respon pemerintah mengatasi ini? Bagaimana respon manusia kebanyakan mengatasi hal seperti ini? Untunglah pertanyaan ini akan dijawab dalam prequel pertama franchise A Quiet Place Die One. Dalam prequelnya ini, John Krasinski tidak bertindak sebagai sutradara, meskipun ia menyumbang cerita bersama penulis dan sutradaranya Michael Sarnock. Mengikuti ramuan film sebelumnya, film ini masih menggunakan bingkai melodrama yang mudah untuk dipahami oleh semua orang. Kalau film pertamanya menggunakan tragedi keluarga sebagai pondasi, kali ini tokoh utamanya digambarkan dalam kondisi yang tidak prima. Keputusan ini membuat A Quiet Place Die One terasa lebih melankolis daripada kebanyakan film lainnya. Dan itulah yang memang menjadi kekuatan serial ini. Teror bisa dicari di mana saja, tapi sebuah teror yang mempunyai kedekatan emosional dengan penonton menghasilkan rasa yang sangat berbeda. Untungnya akting Lupita Nyong'o dan Joseph Quinn memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga mereka hampir bisa menyelamatkan karakter yang terasa agak kurang berisi. Chemistry mereka berdua lebih dari mumpuni untuk membuat kita percaya bahwa mereka terikat secara emosional. Sarnocky memang belum bisa menyamai aksi Krasinski yang luar biasa di dua film sebelumnya. Tidak ada adegan seepik menginjak paku atau melahirkan di bathtub seperti di film pertamanya. Tapi meskipun begitu, teror yang hadir dalam film ini cukup untuk membuat kita menahan nafas. Kehadiran pertama monster-monster itu cukup menggetarkan. Momen tokoh utama menghindar dari monster di subway juga cukup diacungi jempol. Dari semua pilihan kreativitas dalam film ini, mungkin yang paling epik adalah kehadiran kucing sebagai support system. Kucing yang bernama Frodo yang diperankan oleh dua kucing bernama Nico dan Skitzel itu berhasil mencuri perhatian. Bahkan kalau bukan penggemar kucing, kehadiran Frodo di film ini akan menambah sensasi tegang. Setiap kali Frodo pergi, hati Sam sangatlah sedih. Membayangkan kemungkinan kucing ini akan diserang monster, rupanya menjadi mimpi buruk tersendiri. Pada akhirnya, A Quiet Place Die One menjadi sebuah tontonan yang seru. Meski di film ini tidak bisa menyamai ketegangan dua film sebelumnya. Bagian terbaik dari film ini adalah sudah diperlihatkan ada yang terjadi di hari pertama monster itu muncul. Film ini tetap memberikan cukup misteri untuk diekspor di film-film berikutnya. Sutradara Sarnock berhasil menghadirkan gambar awal kiamat yang menyeramkan dengan shot terakhir yang begitu melankoli. Bahkan kita tidak sabar untuk menanti kehadiran prequel film A Quiet Place berikutnya. Di akhir kata dari saya untuk film A Quiet Place Die One mampu menyuguhkan kisah spesial yang berbeda dari pendahulunya. Ini sebuah film yang sangat berbeda dari pendahulunya. Ceritanya pun sangat berbeda, walaupun sama-sama mengenai tentang alien, namun cerita ini lebih menegangkan, mungkin ya bagi saya lebih menegangkan dari film-film sebelumnya.
Saya nggak tahu antara saya dan kalian atau berbeda. Pokoknya untuk kalian yang mau menyaksikan film A Quiet Place Die One, film itu tuh sangat seru banget. Film ini sudah tayang di bioskop pada tanggal 26 Juni tadi. Pokoknya untuk kalian, bawa keluarga kalian, temen, sahabat, pacar, gebetan, tetangga, apapun siapa itu untuk nonton film ini. Karena keren, karena bener-bener epic, karena bener-bener mengandung unsur bertahan hidup yang tinggi. Walaupun ada kepasrahan, ada rasa ingin menyerah, tapi film ini tuh sangat-sangat keren. Walaupun di cerita awal ini Sam adalah pasien yang mengidap kanker, namun dia survive dalam hidupnya untuk bertahan hidup. Baiklah, sampai di sini dulu cerita saya. Saya nggak bisa banyak spoiler. Untuk kalian yang mau menyaksikan, langsung saja datang ke bioskop. Untuk kalian yang sudah nyaksiin video ini, saya ucapin terima kasih. Kalian terbaik. Jangan lupa like, comment, subscribe. Beri komentar terbaik kalian di channel YouTube saya, di kolom komentar saya. Apa yang masih kurang dalam video saya, apa yang masih harus saya perbaiki. Untuk kalian semua, saya ucapin semoga kalian sehat selalu, diberikan kesehatan untuk kalian mulai hari ini dan seterusnya. Pokoknya jangan lupa beri saya dukungan yang terbaik dalam channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk kalian semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di review saya tentang film-film berikutnya. Terima kasih.